Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sehat ya. Semoga tetap semangat untuk terus meningkatkan kompetensi diri ya. Saya akan bersama belajar dengan saya di video yang ketiga. Ini ketiga ya, dari PT Pelangi Indah. Kemarin sudah kita bahas sampai dokumen 13 ya di video yang kedua. Ini yang terakhir, ini kita mulai dari dokumen ke-14, yaitu membayar hutang pembelian perlengkapan kantor kepada toko Nabila Furniture ya. Ini kita langsung masuk ke menu pembelian, pembayaran pembelian. Kita pilih toko Nabila Furniture. Ini dokumennya kita betulkan dulu. 2804/2023. Kemudian tanggal ceknya juga sama. Ini kita checklist ya, kita checklist. Terus ini bayarnya pakai kas kecil, jadi ini kita ganti dulu ke kas kecil. Oke ya, sudah, angka sudah betul semuanya. Setelah itu kita simpan dan tutup. Terus dokumen yang ke-15, ini direktur memutuskan untuk menjual satu kendaraan ya, truk badak. Dari menu aset tetap, kita pilih daftar aktiva tetap. Ini truk badaknya ya, kita tutup saja seperti ini, klik 2 kali. Kemudian kita pilih disposal di sini nih, klik disposal. Tanggalnya 29/04/2023. Akunnya berarti laba rugi penjualan aktiva tetap. Kita checklist aktivanya, harganya 220 juta rupiah. Akunnya ini uangnya ditampung di BNI 46 ya. Kalau sudah, kita klik ya. Oke, sudah dihentikan ya, kita tutup. Kalau mau dicek tinggal di perbarui di sini. Ini dia hasilnya ya. Ini tadi hasilnya ya. Nah, kita lanjutkan ke dokumen yang 16. Ini membuat produk baru ya, menjual produk baru, ada 2. Kita masuk ke menu persediaan. Kemudian kita pilih barang dan jasa. Ini kita klik baru di sini. Ini SPD Safety Pallet Duty. Safeway Pallet. Kemudian kita ke sini, harga jualnya 575.000. Untuk pajak yang di sini nanti kita akan otomatis waktu transaksi, jadi kita nggak ketik di sini. Di soal juga nggak ada keterangan untuk include pajak, tapi nanti pas transaksi sudah ada di settingan penjualan yang diketik huruf T itu. Jadi ini yang pertama sudah kita ketik. Kita klik berikut ya, karena kita ada 2 barang ya, ada 2 barang. Yang kedua ini SLD Safety Light. Harga jualnya 600. Kita oke ya. Ini kita perbarui. Nah, karena di sini dia nggak ada induknya, nggak ada jumlahnya ya, ini kita hilangkan biar kelihatan ini. Jadi karena nggak ada saldo awalnya berapa, jadi nggak nongol tadi di saldo. Oke, dokumen yang ke-17, pengisian kembali kas kecil. Lanjut, untuk memasukkan dokumen 17 ini
kita masuk ke menu jurnal umum ya, karena hanya memindahkan dari kas bank ke kas biasa. BKK strip 23 407 30 April 2023, pengisian kas kecil. Rp850.000 pada kas BNI ya. Oke, sudah seperti ini, tinggal kita simpan dan tutup. Kemudian penyesuaian yang terjadi pada 30 April sebagai berikut: pendapatan jasa giro dan beban admin bank. Nah, di sini kita gunakan menu jurnal umum juga. Kenapa kita nggak pakai rekonsiliasi? Karena di sini nggak ada lampiran rekening korannya ya. Jadi kita cukup gunakan bukti ini ya untuk menampung transaksi ini. AJP 23401 ya, tanggal 30 April. Penyesuaian jasa giro dan admin bank. Debitnya kita masukkan kas. Sebentar ya. Kemudian beban ADM bank ini 1.711.900. Terus di sini jasa giro, pendapatan itu biasanya akun-akun paling bawah ya. Pendapatan bunga ini nilainya 3.254.125. Nah, selisih antara ini dengan ini menjadi rekening bank BNI ya. Nih 1542225. 1542225 ya. Oke ya, sudah betul ya 1542. Jadi kalau kita save dia nggak mau karena belum balance tadi. Oke, kalau sudah di sini dokumen berikutnya beda nomor, jadi kita harus ke simpan dulu. Nah, kita bisa simpan dan baru ya, karena kita akan memasukkan data yang berikutnya. Dokumen ke-19 beban asuransi, tanggalnya 30. Beban asuransi ya. Asuransi nilainya 1 juta pada asuransi dibayar di muka. Oke ya, kita simpan, enter dulu biar balance ya. Sampai di sini sudah balance. Kemudian kita simpan dan baru. Dokumen yang ke-20 ini ada beban sewa ya. 30/04/2023 beban sewa.
Beban sewanya 2 juta ya. Pada sewa dibayar di muka. Oke, kalau sudah kita simpan dan baru. Ini dokumennya betul ya, simpan dan baru. Kemudian AJP 23024 ini tanggal 30 April 2023. Ini perlengkapan ya. Beban perlengkapan Rp1.254.000. Kemudian pada perlengkapan, oke, masih simpan dan baru lagi karena masih berlanjut. Di dokumen yang ke-22 ini adjustment PPN ke utang PPN. Jadi ini ada hutang PPN yang muncul ya dari PPN keluar dan masukan selisihnya. Kita cek dulu di daftar laporan di sini. Kita bisa cek di laporan keuangan neraca standar saja. Kita pilih laporan per 30 April ya 2023, kita oke. Nah, di sini PPN masukan 24 juta sekian, keluaran 36, jadi gedean keluarannya ya. Kita selisihkan nanti masuknya ke utang PPN. Kita mulai dari PPN keluaran yang tadi kredit, sekarang kita tempatkan di debit ya. PPN keluarannya adalah 36.439.150. 36 150. Kemudian PPN masukannya itu sebesar 24 juta 036 436. Nah, kita cek ya, 24 036 486, sorry, 486 ya, 24 036 486. Kita masukkan berikutnya ke utang PPN ya, selisihnya. Jadi kita masih punya utang PPN ke negara 12.402.664. Oke, kita enter dulu sampai di sini balance ya, 36.439.150. Kalau sudah, kita simpan baru lagi karena masih digunakan di sini dokumen ke-23. Penyesuaian PPh badan 0,5% dari penjualan. Jadi ini masih pakai tarif 0,5% ya. Kita lihat di daftar akun boleh ya, atau di laporan baru juga boleh, nggak masalah. Nah, sekarang kita lihat saja di daftar akun ya, atau di neraca skontro ya. Kita lihat daftar akun, salah satu daftar akunnya di sini untuk penjualan. Nah, penjualan di sini belum kelihatan ya. Ke daftar laporan laba rugi. Ini yang kita hitung hanya bulan April. Jadi ini dari tanggal 1 April sampai tanggal 30 April ya. Karena yang Maret
kalau di soalnya sudah ada saldo waktu itu, jadi ini kita hitung yang 1 bulan saja. Kita oke, penjualannya seperti ini. Ini 337 810 dikurangin retur ya. Jadi yang dikurangin retur nanti sebagai pengali ini. Kita coba pakai kalkulator. Ini kita tulis ya, 337 810 dikurangi dengan 594 ya, 337 216 ribu rupiah ya. Kita ulang lagi, 337 810 ribu rupiah dikurangi 594 ribu rupiah, ketemu angka segini ya. Dikalikan setengah persen ya, dikalikan 0,5 ya, dibagi 100. Nah nilainya 1.686.080 ya. Kita masukkan lagi ke dalam transaksi ya. Oke, nomor buktinya ini. Jadi kita masukkan 30.04.2000. Ini ya, kita masukkan ke PPh badan 1686080 pada hutang Nah, di sini nggak ada akun hutang PPh badan ya. Yang ada hutang PPN dan hutang beban. Kita lihat di kebijakan accountingnya, kebijakan perusahaannya terkait dengan PPh badan di sini tidak disebutkan. Jadi untuk PPh ditampung di hutang beban ya, tapi untuk PPh badan nggak disebutkan. Jadi ini kita nggak bisa tampung di akun hutang beban ya, karena dia hanya untuk nampung beban-beban dan PP21, sedangkan PPh badan ini terpisah. Kita buat saja akun baru ya. Sorry, utang lancar lainnya. Sebentar. Utang PPh badan. Oke, kemudian kita enter dulu ya biar balance, simpan dan baru. Kemudian jurnal voucher berikutnya adalah perusahaan mengeluarkan stok yang diretur oleh PT Dharma Pala dari gudang agar tidak dijual kembali untuk perlu-perlukan penyesuaian. Kita masuk ke menu persediaan ya. Di sini kita masukkan dokumennya GM 003 30 April 2023.
stok yang diretur dikeluarkan. Palet plastik W ya. Iya Pak. Kuantas barunya adalah 450. Oke ya. Kita simpan ya, dan baru lagi. Direktur memutuskan untuk menaikkan harga jual barang dagangan sebesar 5% dari dan efektif berlaku mulai tanggal 1 Mei 2023. Masih di menu persediaan ya, set. Kemudian di dokumen yang ke-25 ya, ini staf memutuskan untuk menaikkan harga jual barang dagangan sebesar 5% dari harga awal ya. Jadi ini semuanya naik nanti, berlaku mulai 1 Mei 2023. Kita masuk ke menu persediaan, kemudian set harga penjualan. Nomor penyesuaiannya ini BM004 ya, BM004. Efektifnya kita ganti 1 Mei 2023. Tanggal adjustmentnya ini tanggal 30 April ya 2023. Keterangannya adalah harga jual %5 ya. Nah, di sini karena harga jualnya semuanya ya, jadi kita pilih barang di sini dulu. Ini kita checklist semuanya ya. Ya, kita oke ya, cek dulu semuanya ya. Ada beberapa ini. Nah, di sini sudah ada harga aktual ya. Nah, untuk menaikkan harga, kita tampilkan dulu harga awalnya, defaultnya. Klik di sini. Nah, di sini muncul harga awal yang sebagai basic untuk kita naikkan. Terus kita pilih harga baru 1 ya, harga baru 1. Di sini kita pilih persentase, angkanya 5% ya. 5%. Kemudian di sini kita pilih dari nilai sekarang, berarti nilai ini ya. Kemudian kita klik ini sekali saja ya, kita klik sekali. Nah, nanti kalau berkali-kali nanti harganya naik terus ya. Seperti itu untuk menaikkan harga. Jadi harga baru 1, di sini 5, di sini kita pilih persentase, di sini nilai sekarang, baru tadi diklik yang sesuaikan. Ini harganya nanti seperti ini naiknya ya. Kalau sudah, tinggal kita simpan dan tutup ya. Nanti per 1 Mei otomatis harganya akan berubah menjadi harga yang baru. Oke, ini untuk yang transaksi dokumen yang ke-25. Terus dokumen transaksi yang terakhir yang 26, ini ada adjustment untuk memunculkan penyesuaian aset tetap ya, akumulasi. Jadi kita cukup mudah, kita lakukan langkah aktivitas, kemudian periodik, kita klik proses akhir bulan. Bulannya kita pilih bulan April ya, April 2024. Oke, kita klik di sini, kemudian kita oke. Nah, kita cek lagi keseluruhan jurnal ya teman-teman, kita klik perbarui. Oke, udah habis ya, selesai. Saya besarkan sedikit hasilnya, keseluruhan jurnal. Silakan apabila ingin ditampilkan ya, ingin di cross check.
seperti ini ya, dari tanggal 3 April kemudian sampai tanggal 30. Oke, kita ekspor saja hasilnya ke dalam file yang kita kehendaki ya, atau kita bisa simpan dalam format PDF ya. Keseluruhan jurnal. Teman-teman, kita juga akan cek laporannya, daftar laporan, kemudian kita coba salah satu laporan neraca ya. Neracanya bertanggal 30 April 2023, kita klik OK. Ini hasil neracanya. Jadi hasilnya 4 miliar 430.746 ya. Kemudian kita cek juga untuk laporan lain ya, silakan kalau mau di cross check. Daftar laporan kita cek, misalkan laba rugi standar, kita pilih coba dari 1 Januari ya 2023 atau April aja dah, bulan April aja, 04 2023 sampai 30 April 2023. Ini hasilnya seperti ini. Kemudian contoh laporan lainnya, misalkan kita cek laporan laba ditahan ya, laba ditahan tahun 2023, ini berarti sampai bulan April hasilnya seperti ini. Ini laba ditahan, laba rugi, neraca dari keseluruhan jurnal ya, bisa dicek seperti ini hasilnya. Demikian teman-teman untuk kasus PT Pelangi ini, semoga bisa dipahami. Terus semangat dalam belajar. Untuk soal dan Excel bisa diunduh yang belum ya, insyaallah nanti akan saya share juga ini hasil dari pekerjaan yang saya cek seperti ini, bisa dilampirkan juga insyaallah ya. Atau teman-teman nggak usah, cukup lihat di sini saja, saya kira nggak masalah, tinggal dicocokkan laba rugi neraca ya. Saya kira kalau sudah betul laba rugi neraca semua sama, atau yang paling valid bisa cek di sini ya. Kalau sudah sama berarti nggak ada masalah. Terima kasih, semoga manfaat, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.